Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang konsep wilayah dan tata ruang. Konsep wilayah adalah bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya. Wilayah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Baik, sebelum kita bahas, coba apa perbedaan wilayah formal dan wilayah fungsional? Kalian ada yang tahu? Oke, baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi yaitu wilayah formal, wilayah di muka bumi yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogen. Contoh, kesamaan geografis, kesamaan iklim, kesamaan jenis batuan, vegetasi yang terdapat di muka bumi. Misalnya kondisi di Jawa Barat bagian selatan yang merupakan topografi pegunungan. Kemudian di Jawa bagian utara yaitu merupakan dataran rendah. Kemudian wilayah formal yang memiliki sifat fisik atau sifat alamiah seperti daerah pertanian, daerah pegunungan, daerah hutan, daerah pantai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu wilayah fungsional, wilayah yang memiliki ciri kegiatan yang berhubungan dengan pusat kegiatan ekonomi. Contoh Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Wilayah fungsional ditandai dengan adanya arus kegiatan transportasi dan komunikasi sehingga menunjang pertumbuhan dari setiap wilayah. Baik, itu pembahasan tentang konsep wilayah. Tadi ada dua. Nah, sekarang yang berikutnya, coba kamu jelaskan kembali perbedaan wilayah formal dan wilayah fungsional menurut pendapat kamu. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama yaitu konsep wilayah. Nah, kemudian yang kedua yaitu tata ruang, di mana tata ruang itu sendiri yaitu dalam pengertiannya rencana tata ruang wilayah. Rencana atau penataan suatu wilayah yang dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Itu yang terdiri dari tujuan pemanfaatan ruang, yang kedua yaitu struktur dan pola keruangan wilayah, yang ketiga pola pengendalian pemanfaatan ruang. Baik, tadi yang pertama tujuan pemanfaatan ruang, di mana tujuan tersebut yaitu menciptakan hubungan yang harmonis di antara berbagai wilayah. Berarti hubungan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kemudian yang kedua yaitu struktur dan pola ruang wilayah, yaitu menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitannya antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatannya. Jadi itu ada struktur wilayah,
mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, sampai RT RW. Itu dalam struktur wilayah. Kemudian yang ketiga tadi, pola pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi kita mengacu pada kebijakan pemerintah dan strategi yang perlu ditempuh agar rencana pemanfaatan ruang dapat dikendalikan. Jadi tentunya sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku di pemerintahan, khususnya di negara Indonesia. Mungkin hanya itu ya materi konsep wilayah, dan berikutnya pusat pertumbuhan nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.